Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini saya akan membahas tentang rahasia-rahasia istilah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita ketahui bahwa ada beberapa istilah di dalam Al-Quran. Ada istilah fathah, ada doma, ada kasrah, ada sukun, ada saktah, ya, ada ismam dan lain sebagainya. Mari kita bahas apa rahasianya istilah-istilah tersebut. Yang pertama adalah fathah, ya. Ya, fathah itu baris yang ada di atas, ya. Batasa, itu adalah fathah, ya. Ada rahasianya kenapa disebut fathah oleh para ulama. Jadi fathah itu berasal dari kata fataha. Fathah itu artinya ya terbuka, ya. Jadi tidak sah mengucapkan fathah kalau mulut kita belum terbuka, ya. Jadi contoh maliki yaumiddin. Jadi maknya benar-benar harus terbuka mulutnya, ya. Jadi tidak dikatakan fathah kalau bibirnya belum terbuka. Yang kedua ada istilahnya kasroh. Kasroh artinya terpecah. Jadi bibir atas dan bibir bawah itu benar-benar harus jauh terpecah, nyengir atau meringis, ya, kalau dalam bahasa kitanya meringis, ya. Bahasa Arabnya terpecah. Jadi i b t c j h k. Nah, makanya oleh para ulama disebutlah kasrah. Jadi harus pecah bibirnya. Jadi kalau belum meringis itu tidak sah fathah kita. Ada yang ketiga istilahnya adalah domah. Domah itu artinya mengumpul, ya. Ini juga istilah nama ini adalah dibikin oleh para ulama, mengumpul. Jadi kalau bibir kita belum mengumpul itu belum sah domah kita. Contoh ubutu sujuhu. Nah, itu mengumpul. Jadi mengucapkan domah itu harus mengumpul. Kemudian ada istilah lagi yang disebut dengan sukun. Sukun artinya dari kata sakinah. Sukun itu tenang, ya. Apa yang harus tenang? Yaitu bibir kita ketika mengucapkan sukun. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tenang dulu bibirnya, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Tenang, ya. Jadi jangan terburu-buru. Nah, fathah, kasrah, domah, sukun. Ada juga dalam istilah Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada yang namanya saktah, ya. Saktah, kita ketahui bahwa saktah itu artinya berhenti sejenak tanpa bernafas. Wa qila man raqa. Nah, ada rahasianya. Kenapa harus membaca dengan saktah, dengan berhenti sejenak tanpa bernafas? Kata para ulama, dalam ayat saktah itu biasanya ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang besar, gitu, ya. Oleh sebabnya ketika kita membaca ayat saktah itu berhenti, ya, seakan-akan kita shock dengan membaca ayat tersebut, ya. Kemudian hanya sejenak lalu baca lagi, gitu, ya. Contoh waqila man raqa. Contoh kayak gini, misalkan kita sedang berjalan, tiba-tiba kita melihat di langit itu ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang dahsyat.
apa yang kita lakukan biasanya? Maka kita akan malah langsung ya kayak tercengang gitu ya, Masya Allah, tanpa bernapas ya, langsung kita jalan lagi. Nah itulah sakta ya, ketika kita membaca ayat ya, contoh waqila man raqa qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza, berhenti sejenak tanpa bernafas ya. Ada juga istilahnya selain sakta, ada namanya ismam. Ismam itu adalah memonyongkan bibir ya, memonyongkan bibir, isyarah bibir tanpa merubah bacaan ya. Dalam Al-Quran ada dalam surah Yusuf, la ta'manna ya, la ta'manna. Nah, apa rahasianya ini? Kita ketahui bahwa ini adalah perkataan saudaranya Yusuf. Ya qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ya, wahai abah, wahai ayahku, kenapa engkau ini tidak percaya kepada kami? Padahal kami ini adalah mau menjaga Yusuf ya. Nah, kita ketahui bahwa perkataan saudara ini adalah dusta. Perkataan saudara Yusuf ini dusta. Oleh sebabnya kedustaan itu diungkapkan, diisyarahkan dengan memonyongkan bibir. Ini mengisyaratkan antara mulut ya dan hati itu tidak sinkron. Oleh sebabnya ada istilahnya monyong gitu ya. La ta'manna ala Yusuf. Jadi memonyongkan itu mengisyaratkan kebohongan. Masya Allah ya, dalam Al-Quran sangat luar biasa ya. Kemudian ada lagi istilah dalam Al-Quran namanya imalah ya. Imalah ya, imalah itu memiringkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ini juga ada rahasianya. Ini adalah perkataannya Nabiullah Nuh alaihi salam ketika waktu itu banjir melanda ya, air makin tinggi, sementara kita ketahui ada salah satu keluarga Nabi Nuh alaihi salam itu enggak naik ke perahu, enggak mau naik ke kapal, sementara perintah Allah itu harus naik ya supaya selamat Nuh dan para pengikutnya. Nah di sini ada sebuah keraguan Nabi Nuh alaihi salam ya, antara naik atau tidak. Kalau naik, keluarganya masih di belakang Kan'an ya. Kalau tidak naik ya akan lumat juga oleh banjir. Makanya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, asalnya majra jadi majriha wa mursaha. Jadi kata para ulama, majriha di sini adalah ya mensimbolkan kegundahan, kegelisahan, kegalauan yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Demikian itulah rahasia-rahasia istilah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.